Bapa di dalam surga, kami bersama-sama bersatu hati bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang pekan ini ya Tuhan. Dari Senin kami bekerja sampai pada akhir pekan ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami dan seluruh anggota keluarga. Terima kasih untuk keluar masuk yang Tuhan jaga. Kekuatan akibat yang Kau berikan di dalam segala pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk kesehatan dan segala kecukupan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami telah dikenyangkan oleh makanan secara fisik. Kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menanti dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, seperti kedua murid-Mu yang berjalan dari Emmaus dan Kau hadir dan membicarakan firman, dan hati mereka meluap-luap, merasakan ya Tuhan, suatu kesukacitaan dalam belajar firman-Mu. Dalam malam ini juga kami mengalaminya. Kami rindu ya Tuhan bahwa PA yang kami ikuti bukan hanya sekedar mengisi pikiran kami, tapi ya juga ya Tuhan membaharui akan hati kami. Menolong kami menjadi pengikut-Mu yang lebih setia, berkobar-kobar di dalam mengabarkan Injil-Mu, dengan rindu ya Tuhan dan sungguh-sungguh membawa orang-orang yang belum percaya kepada-Mu untuk mengenal Engkau. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami, supaya tidak ada yang menghalangi berkat Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mestinya belajar 2 pasal, Kisah Rasul 8 dan 9. Tapi ternyata kedua pasal ini panjang sekali. Jadi hari ini saya akan fokus hanya 1 pasal aja. Nanti minggu depan baru kita sambung ke pasal yang lain ya. Karena pasal 8 aja ada 40 ayat. Dan kisahnya sangat menarik. Jadi nggak bisa buru-buru. Jadi kita makan aja nggak boleh buru-buru, harus dicerna. Demikian juga firman Tuhan ya. Untuk merasakan nikmatnya harus kita cerna bersama. Apa itu? Suara sendiri dari suaranya sendiri. Oh ya, serem banget dengar suara sendiri. Ya, soalnya di sini Anda membahas mendengar suara Tuhan ya. Ini tidak nyambung ya. Nah, jadi saya harus dari mesin operasi 2. Oke. Baik. Ini apa? Enggak ada apa. Oke, begini dan begini. Judulnya tentang penganiayaan dan penyebaran Injil. Ini adalah outline ya, disampaikan oleh Pak Philip, bahwa kita sudah masuk bagian prolog, introduction, kemudian tentang murid-murid atau rasul-rasul secara khusus di Yerusalem, kemudian mereka menerima curahan daripada Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa lidah, kemudian saat itu mereka mengabarkan Injil ya. Nah, banyak sekali orang yang bertobat. Kemudian diteruskan dengan berdirinya gereja mula-mula. Dan kita juga lihat ada banyak permasalahan di situ dan bagaimana Tuhan memurnikan gerejanya ya, bertindak dengan sangat disiplin dan tegas. Dan kemudian kita akan lihat secara geografis itu bagaimana Injil masuk ke Yudea dan Samaria dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Nah, ini outline-nya ya, yang kita sudah pelajari bersama, yaitu gereja di Yerusalem, di mana para rasul bersaksi, kemudian diikuti dengan mujizat-mujizat, kemudian juga pengabaran firman, dan bagaimana gereja Tuhan diuji. Nah, ini adalah detailnya, ujian kesucian gereja, kemudian mengenai kesehatian gereja. Masih ingat ya yang pembagian makanan ya kepada janda-janda, kemudian hanya diselesaikan dengan baik, dengan adanya pemilihan 7 orang saleh yang akan ditugaskan untuk melayani meja. Nah, kemudian ada ujian penganiayaan di mana rasul-rasul itu ditangkap, dianiaya, dipukul, dimasukkan penjara, tapi hanya keluar lagi, kemudian memberitakan firman Tuhan lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasal 8, bahwa penganiayaan itu tidak hanya di antara para rasul, tetapi sudah masuk ke gereja di antara murid-murid orang-orang Kristen secara massal. Tetapi apakah gereja atau perkembangan Injil menjadi tersendat?
Kita akan lihat bersama. Saya nggak bisa dua tangan ternyata. Ini jalan, ini nggak jalan. Oke. Nggak apa-apa. Kalau lambat dikit, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Baik, jadi kita akan baca satu atau beberapa ayat, kemudian saya akan ulas demikian. Jadi style saya mengajar mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Philip ya. Pak Philip tuh tipenya lebih analitikal, jadi itu sudah baca, kemudian garis besarnya apa, intinya apa. Makanya selalu ada apa yang kita pelajari, masih ingat ya slide-nya sudah begitu kan. Nah kalau saya nanti pakai cara yang lebih naratif, lebih sifatnya kontinental. Jadi kalau kita jalan-jalan nanti ketemu bunga, nanti saya jelasin dulu bunganya. Nanti ketemu iguana, saya jelasin dulu iguananya. Terus sampai baru ke pantai, lihat kerikil, saya jelasin lagi. Jadi itu semua bunga-bunganya saya ikut-ikutkan gitu ya. Nah, itu lebih sifatnya narasi. Oke, kita akan baca bersama ayat 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi ayat ini dibuka dengan bahwa dikatakan Saulus setuju. Nah, kata setuju ini adalah bukan kata setuju yang sifatnya kata yang seperti netral, ya. Oh, saya setuju, dia seperti itu ya, ringan seperti itu. Atau bukan juga setuju karena dipaksa, karena no choice, karena tertekan semua orang udah bilang setuju, saya terpaksa setuju. Tapi di dalam bahasa aslinya dikatakan Saul setuju di sini itu adalah dengan pressure, dengan senang hati, dengan berapi-api, dengan militansi yang begitu kuat. Saya setuju untuk menganiaya orang Kristen. Jadi itu dengan berapi-api. Dia itu setuju bahwa Stefanus itu mati dibunuh. Jadi bukan kayak, ya udah deh, nggak seperti, tapi dia itu dengan sengaja, dengan sadar, dengan militan. Dia itu approve bahwa Stefanus itu dihukum mati. Nah, setelah itu Stefanus sebagai orang Kristen yang mati syahid pertama, kemudian mulailah awal mula penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Bukan sebelumnya tidak ada penganiayaan, tetapi yang mengalami pada waktu itu adalah Rasul Petrus, masih ingat ya, dan rasul yang lain. Mereka itu ditangkap, mereka diadili, nggak sempat diadili. Kemudian mereka dipukul, mereka dipermalukan, dianiaya. Nah, tetapi setelah bagian ini dikatakan, mereka semua orang-orang Kristen yang bertobat, ribuan ya, gereja mula-mula pada waktu itu, kecuali rasul-rasul tinggal di Yerusalem. Tetapi selebihnya mereka terpaksa mengungsi, merantau, dan mereka itu terpaksa ke Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 8 pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, dikatakan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Habis itu Yudea dulu. Kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Ya nanti lagu kurnya boleh kita belajar lagu ini ya. Saya sendiri juga sudah lupa. Ini lagu lama sebenarnya. Tante nanti nyanyikan. Nah, tapi mereka itu masih berkumpul terus di Yerusalem. Sampai kejadian ini, mau tidak mau dengan cara seperti ini, mereka itu harus tersebar. Mereka harus mengungsi. Mereka harus pergi keluar dari comfort zone-nya mereka. Mereka harus pergi ke Yudea, ke Samaria. Nanti kita akan lihat mereka hanya juga pergi sampai ke ujung bumi. Kemudian ayat berikutnya kita baca bersama 2-3. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Nah, orang-orang saleh ini adalah kata-kata yang khusus bukan kepada orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen mungkin Lukas akan tulis dengan sangat jelas. Tapi orang-orang saleh ini adalah kemungkinan adalah orang-orang Yahudi yang saleh.
Tetapi mereka tidak terlalu fanatik seperti orang-orang Yahudi yang menolak atau menganiaya orang Kristen. Jadi Lukas dengan sengaja juga memasukkan bahwa the devout man, orang-orang saleh ini, bahwa tidak semua orang Yahudi itu memusuhi orang Kristen pada saat itu. Nah, orang-orang inilah mereka itu membawa mayat Stefanus dan menguburkannya. Dan mereka meratapinya, bahwa mereka itu sedih, lemen. Mereka tidak setuju. Mereka menganggap pembunuhan kepada Stefanus ini merajam dengan batu ada sesuatu perbuatan yang mengerikan, yang horrible. Oleh sebab itu mereka turunkan. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu kemudian sudah terserak. Jadi mereka yang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Dan mereka meratapinya. Dan sebenarnya ini tidak biasanya. Bagi orang Yahudi adalah orang yang dirajam batu atau orang yang dihukum mati seperti ini karena dianggap heresi, sesat, itu mati pun tidak boleh diratapi. Tapi di sini dikatakan bahwa yang dikuburkan mereka meratapinya. Oke, kita baca lagi ayat 3 dan 4. Tetapi Saulus berusaha membinasakan dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, kita di sini melihat bahwa Paulus itu meneruskan usahanya dengan gigih untuk menganiaya orang-orang Kristen. Nah, kata yang dipakai di sini adalah sangat keras. Dikatakan Saulus berusaha membinasakan. Bahasa Inggrisnya itu to destroy. Itu seperti bala tentara yang begitu luar biasa masuk dalam kota, membumi hanguskan, merusak dan membinasakan semua penduduk dan semua gedung-gedung yang ada itu. Jadi itu sampai tidak berbekas seperti itu. Nah, itu kata yang dipakai untuk menggambarkan betapa giginya dan meluap-luapnya semangat daripada Saulus itu dengan kekerasan, dengan semangat bahwa dia itu mengambil bagian membela kebenaran, bahwa orang Kristen itu sesat dan harus segera dibasmi. Itu kalau Bapak Ibu bayangkan ya suasana pada saat itu bagaimana dia, dan dia itu bukan ditunjuk. Karena nanti di pasal 9 dikatakan dia meminta surat, dia memvolunteer dirinya. Dia menganggap dirinya itu adalah pahlawan untuk mati jihad gitu ya. Seperti itu. Untuk membela nama kebenaran yang menurut dia pada waktu itu. Dan dikatakan dia memasuki rumah demi rumah. Itu disisir itu, satu rumah demi satu rumah, nggak dilewati. Nah, dikatakan dengan sangat jelas, bukan hanya laki-laki yang diseret, tetapi wanita juga. Berarti itu betul-betul tidak ada belas kasihan. Bisa nggak kita bayangkan pada waktu itu, bukan hanya bapaknya, tapi ibu yang mungkin menggendong bayi dengan anak-anak balita yang mungkin sedang masak, sedang nyapu, dan anak-anak mungkin sedang diurus, itu diseret semua keluar. Dengan cara yang paksa, dengan cara yang keras. Dan mungkin anak-anaknya berteriak, menangis, meraung-raung, tapi tetap dibiarkan. Jadi hatinya itu betul-betul callous ya, sangat-sangat tumpul sekali, sangat keras sekali. Dan kemudian dikatakan dia menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Betul-betul dia itu bukan hanya membuat pasti mereka itu ditangkap, tapi masukkan ke dalam penjara. Bahkan juga kalau ada yang tidak lagi tetap kepada jalan iman mereka itu, mereka akan dihukum mati. Nah, oleh sebab penganiayaan yang begitu besar, begitu keras, dan begitu menakutkan seperti itu, maka dikatakan di ayat 4, orang-orang Kristen itu tersebar dan menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, ini ada sesuatu pernyataan yang menarik sekali. Nah, dikatakan mereka itu tersebar. Bukan hanya tersebar menjadi perantau, menjadi pengungsi. Kalau bahasa kita di sini itu asylum. Ya. Nah, tentu sekarang banyak orang menjadi asylum mungkin masalah politik, masalah diskriminasi, masalah ekonomi, masalah banyak hal. Tetapi ini betul-betul adalah mereka menghadapi penganiayaan secara fisik dan secara agama akan apa yang mereka alami di sana. Dan mereka itu menjelajahi. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Mereka tidak keluar dengan meratap, kemudian mengasihani diri.
Tapi dikatakan waktu mereka merantau, mereka itu sambil memberitakan Injil. Nah, apa bedanya dengan kita yang menjadi perantau pada saat ini? Kita juga tersebar, diaspora. Kita juga merantau. Ya kan? Kok bengong? Ya. Nah, tentu alasan yang kita alami itu mungkin ada yang mengalami karena iman ya, hanya kita merantau ke di sini. Tetapi ada juga mungkin masalah hal-hal lainnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita belajar seperti orang Kristen mula-mula bahwa dimanapun mereka diserahkan, bahkan dalam keadaan yang susah sekalipun, iman itu dibawa oleh mereka. Dan iman itu mereka beritakan kepada orang lain. Atau kita menjadi perantau yang sekarang udah sampai di tanah yang begitu penuh dengan susu dan madu, ya tanda kutip ya di sini ya. Dan kita melupakan iman kita mulai longgar, kita mulai lenient, kita mulai melupakan. Tapi kita mengejar American Dream. Mobil, rumah, kemudian ada ini, ada itu, memiliki keluarga, anak, bisa sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi begitu rileks dan nyaman, dan kita tidak membagikan iman. Bukannya tidak membagikan iman, iman kita sendiri tidak berkobar-kobar lagi, menjadi begitu rileks dan tertidur. Nah, itu juga beda sekali dengan orang-orang Yahudi pada waktu mereka dibuang di tanah pembuangan. Nah, itu awal mula mereka mendirikan sinagog, karena mereka jauh dari Yerusalem. Jadi ada 10 sekian keluarga, mereka kumpul, ada satu ibadah di rumah-rumah, kemudian mereka ada sinagog. Itu awal mulanya seperti itu. Nah, jadi iman itu suatu identitas yang melekat di dalam diri mereka, di mana mereka tidak menjadi sama dengan tempat yang baru, tapi itu tetap melekat di dalam diri mereka. Nah, sekarang mungkin di Indonesia kita susah mengekspresikan iman, karena di mana kita berada itu ada banyak tekanan. Sampai di sini tempat yang begitu bebas, bukannya kita semakin mengekspresikan iman, tetapi kita menjadi lengah. Bisa seperti itu. Bunyi apa itu ya? Oh, luar ya? Oke. Kita baca bersama, 2, 3. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, Bapak Ibu kalau melihat gaya penulisan Lukas, saya suka kagum dengan Lukas ya. Dia kemampuan menulis literarinya tuh sangat kuat sekali. Nah, coba kalau di ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah. Itu semua massa, umum. Tapi kemudian pada masuk ke ayat 5, dia mulai menyebut contoh. Contohnya siapa? Filipus. Jadi ada statement umum, kemudian dikasih satu contoh khusus. Di antara mereka yang tersebar itu, ada seorang yang namanya Filipus. Nah, ini loh yang dia lakukan dalam memberitakan Injil. Nah, Filipus ini siapa? Bapak Ibu masih ingat gak? Namanya udah pernah disebut sekali di Kisah Rasul, Filipus. Masih ingat? Yang soal orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani dengan orang-orang Kristen berbahasa Yunani, itu mereka tidak sepaham. Mereka komplain karena janda-janda mereka tidak terlayani dengan baik. Kemudian apa dilakukan oleh rasul-rasul? Salah satunya itu ada namanya Filipus. Ya. Ini Filipus ini bukan murid Tuhan Yesus. Bukan. Nah, dan satu hal lagi yang menarik, Filipus itu adalah kemungkinan besar dia adalah keturunan Greek Yunani. Ya, karena Filipus namanya Filipus, bukan Petrus, ya, bukan Yohanes. Jadi bukan orang asli Ibrani. Nah, ini ada hal yang menarik sekali bahwa pengabaran Injil itu kepada mayoritas non-Yahudi di luar Yerusalem itu dilakukan oleh Filipus. Nah, dilakukan di kota Samaria. Saya akan jelaskan sedikit. Bapak Ibu sudah tahu ya, orang Samaria dan kota Samaria
itu mereka adalah orang-orang yang dimusuhi oleh orang Israel. Dianggap second class, bahkan bukan second class, ada kelas yang sangat rendah. Kalau bisa itu mereka itu lewat itu mengitari, menghindari, bergaul, menyentuh atau masuk ke dalam kota itu. Karena dianggap itu adalah kota yang orang-orang yang jauh lebih rendah daripada mereka. Asal-usul daripada orang Samaria itu kira-kira 600 tahun sebelum kejadian ini ya. Itu adalah kerajaan Israel kan dibagi dua, Yehuda dan kerajaan Israel Utara. Masih ingat ya? Nah, Israel Utara itu kemudian jatuh duluan di bawah jajahan Assyria. Nah, pada waktu itu mereka yang middle dan upper class, mereka yang kaum bangsawan itu dan orang-orang yang dianggap pintar dan mampu itu ditangkap kemudian dideportasi. Kemudian mereka yang miskin under the lowest class yang tidak berarti apa-apa, tua, renta, cacat dan miskin itu dibiarkan di situ. Dan sisa orang-orang ini hanya menikah dengan pentiran, dengan native yang ada di situ. Dan akhirnya terjadi kawin campur, itu yang disebut dengan orang Samaria, di mananya secara ras mereka campur, tapi secara praktek keagamaan juga hanya bercampur. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di tepi sumur, wanita itu mengatakan apa? Kalian beribadah di Yerusalem, kalau kami di gunung apa? Pintar 100. Ini. Nanti terakhir kita kasih quiz. Kelompoknya Tante Lea pasti menang ya. Oke. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu sudah memiliki satu stereotyping dan prejudice, prasangka terhadap orang-orang Samaria. Tetapi Filipus adalah orang Kristen yang adalah keturunan daripada Yunani, kemungkinan besar dia belum tercemar. Bukan belum tercemar. Mungkin levelnya lebih rendah atau tidak menjadi sesuatu yang melekat, bahwa dia itu mungkin tidak tercemar dalam hal stereotyping maupun prejudice seperti orang-orang Yahudi. Sehingga dia merasa lebih bebas untuk bincang-bincang dengan orang Samaria. Itu menurut pemikiran saya. Nah, dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Nah, kemudian ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, disertai juga dengan tanda tanya yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi dengan tulus dia datang, tanpa dengan prasangka apa-apa, tanpa merendahkan. Seperti tadi saya sudah ceritakan latar belakangnya, Yahudi dengan Samaria. Tapi dia itu tidak ada apa-apa, dia datang. Ya, apa adanya dengan tulus sampaikan kepada mereka, dikatakan mereka percaya. Nah, tanda-tanda apa yang di sini dimaksudkan di ayat 7. Kita baca bersama ya, 2-3. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, kita lihat di sini Tuhan menyertai Filipus dan menyertai pemberitaan Injilnya, dan dikatakan disertai dengan banyak tanda-tanda mujizat pengusiran roh-roh jahat maupun penyembuhan pada waktu itu. Dan sebagai hasilnya kita lihat mereka sangat bersukacita. Orang-orang yang mendengarkan Injil, mereka yang bertobat, maka hasilnya ada sukacita yang besar. Kita lihat ada raung, tangisan, jeritan Yerusalem, tetapi ada sukacita yang besar di Samaria, di mana Injil itu masuk seperti itu. Kemudian ayat 9 ya. Nah, ini kemudian ini menarik ya. Tadi kan mereka tersebar. Mereka itu siapa? Salah satunya contoh dikasih Filipus. Nah, Filipus itu mengabarkan Injil kepada orang Samaria. Banyak yang percaya. Maka kota itu bersukacita. Nah, siapa di antara orang itu? Contohnya Simon, si tukang sihir. Ya, perhatikan kemampuan ditelerinya ya. Ya, kalau kita nulis paper itu harus seperti itu. Nggak bisa bilang, semua orang Temple City datang ke Bible Study. Buktinya apa? Harus kasih bukti. Buktinya siapa? Si Swasti ini gini gitu, take picture terus kita ya, terus disebutkan lagi. Jadi seperti itu
yang bagus gitu ya. Oke. Sampai di mana? Oh, sekarang Simon ya, kita baca bersama 2-3. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi di antara orang Samaria, salah satu yang bertobat itu dikatakan dia itu adalah mantan tukang sihir. Dan ini bukan tukang sihir biasa-biasa, ecek-ecek ya, tetapi betul-betul memiliki kenamaan sakti. Kalau orang Jawa bilang ya, orang dukunnya itu sakti, bisa terbang. Mungkin ya, ini yang ini enggak ya. Saya pikir kalau namanya sihir, mungkin orang-orang di Amerika itu kepikir kayak magician ya, tahu-tahu topi keluar kelinci ya, karena mereka nggak ngalamin. Tapi kita pernah tinggal di Indonesia atau tahu culture Indonesia, magic itu sesuatu yang berhubungan cukup dekat dalam hidup sehari-hari. Ya, ada yang mendengarkan, bahkan ada yang pernah mengalami, ada yang menyaksikan dan lain sebagainya. Jadi ini Simon, si tukang sihir ini, si dukun ini. Kalau di Pontianak kami sering mengatakan medium atau loya atau lutang, itu lotang ya. Tang itu orang yang bisa mengundang roh jahat, kemudian dia dihinggapi roh jahat, kemudian dia bisa berubah suara, kemudian dia bisa punya power, kemudian bisa, terutama di bulan-bulan Gome itu ya, mereka kemudian pakai apa, pisau, kemudian makan ayam mentah dan lain sebagainya, kemudian duduk di pedang. Dan katanya tidak apa-apa, ya katanya tidak apa-apa. Saya nggak tahu sesudahnya, karena saya nggak ikut dia. Sesudahnya gimana nggak tahu, apakah ke dokter ya. Tapi katanya enggak, sehingga mereka itu banyak sekali pengikutnya ya, terkenal sekali. Nah, dikatakan orang ini adalah namanya Simon. Nah, oleh karena kesaktiannya banyak yang kagum dan menjadi pengikut dia dan menyangka bahwa kuasanya itu daripada kuasa Allah. Jadi kadang-kadang kuasa si jahat itu bisa menggelabui mata manusia, seolah-olah orang itu punya kuasa dari atas, dari surga, dari Tuhan itu sendiri. Ya, nah dukun ataupun tukang sihir itu kadang-kadang kesaktiannya itu mengapa bisa mengelabui itu, kadang-kadang mereka itu dikatakan bisa menyembuhkan. Nah ini saya mengerti waktu saya kecil, saya bukan dari keluarga Kristen waktu itu ya. Itu sering sakit, jadi sering kali dibawa ke medium ini ya, sering kali dikasih mereka pakai baju dan lain sebagainya. Singkat cerita ya, di dalam tempat prakteknya sejenis kuilnya, kemudian mereka kasih tulisan kertas dengan tulisan yang nggak bisa dibaca, nggak ngerti, kemudian sampai di rumah dibakar, dimasukkan air, airnya saya minum, sembuh. Mama saya percaya banget. Setiap kali saya sakit atau adik saya sakit pasti dibawa. Nanti kalau rumah banyak sekali masalah atau apa, oh nanti tanya lagi ke dia. Terus nanti dia bilang, oh tempat tidurnya nggak beres, mesti hadapnya kemana. Ya ada feng shui-nya juga dan lain sebagainya. Terus kemudian ada orang yang suka suaminya nggak pulang-pulang. Nah, bagaimana membuat suaminya taat? Nah, juga ada caranya gitu ya. Orang itu cantik sekali tapi dia nggak mau saya. Bagaimana membuat dia suka ya? Ya, cinta ditolak itu dukun bertindak. Itu ada istilahnya ya. Jangan diikutin ya. Ada seperti itu. Kemudian nomor judi apa ya namanya di Indonesia? Butut ya. Lotre. Nah itu kadang mereka juga kasih, terus kemudian keluar persis seperti itu. Makin tenar, makin dianggap sakti seperti itu pengikutnya banyak sekali. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah seperti itulah Simon si tukang sihir itu ya. Jadi dia itu bukan hanya sekedar dukun biasa, tetapi memang sudah dikenal dan mereka itu takjub sekali. Nah dikatakan semua orang besar, orang kecil loh, berarti ada pembesar, ada orang-orang rakyat jelata, miskin juga jadi pengikut dia. Oke, sekarang bagaimana setelah itu kita lihat bersama ya.
Nah, ayat 12-nya kita baca bersama, 23. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi mereka pertama ikut si Simon ini ya. Setelah lihat Filipus dengan segala tanda mujizat, ada yang lebih hebat lagi ya, ada yang lebih wah lagi. Terus akhirnya mereka percaya. Nah ini saya yakin ini percaya bukan hanya karena tanda mujizat, tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga mereka yang tadinya itu mengikut Simon sekarang itu berbalik dan mereka itu percaya apa yang diberitakan oleh Filipus. Dan kita lihat lagi Lukas itu orang yang sangat teliti, dicatat demikian. Mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Jadi iman mereka itu jelas. Kemudian mereka memberi diri dibaptis. Siapa aja? Laki-laki dan perempuan. Jadi Lukas itu seringkali di sini mencatat dengan jelas laki-laki dan perempuan. Dia ada salah satu penulis yang sangat bukan hak wanita ya, bukan feminis, tapi sangat banyak menceritakan juga tentang wanita. Bapak Ibu kalau perhatikan kitab Lukas, selain dia mencatat tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengikut atau melayani Yesus, bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Demikian juga nanti kita masuk ya ke pasal berikutnya, nanti dia juga akan mencatat Lydia. Jadi kadang dia sebut pria, nanti dia sebut wanita, nanti dia sebut orang tua, dia sebut anak kecil, nanti dia sebut orang Yahudi, nanti sebut orang non-Yahudi. Jadi mencoba inklusif seperti itu. Nah, kemudian dikatakan bukan hanya pengikut daripada Simon, tapi Simon sendiri sang kepala dukun itu menjadi percaya. Nah, sesudah itu dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia ikut Filipus. Nah, pekerjaan sebagai dukun itu kan hanya itu. Tapi kalau setelah bertobat, pekerjaannya sudah berhenti toh. Ya, hanya saya berpikir mungkin usianya juga sudah agak tinggi. Kalau dia masih anak muda, mungkin dia ganti pekerjaan. Tapi dia sudah usianya agak tinggi, dia bertobat, dia percaya, setelah itu dia ikut melayani bersama Filipus. Nah, dia takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Tapi kita lihat ya, nanti penyakitnya kambuh dia, relapse. Ya, sekarang sih bertobat baik-baik ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Samaria sekarang diketahui oleh para rasul yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi respon mereka ya. 2, 3. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kita masuk ke ayat berikutnya supaya dapat gambaran yang jelas. 2, 3. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini bagian ini sulit sekali ya. Apa artinya? Jadi pada waktu itu Samaria sudah begitu banyak yang bertobat. Dan berita itu sampai kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dan kemudian rasul-rasul itu mereka mengutus 2 orang, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk ke Samaria, untuk meneguhkan iman orang-orang Kristen di situ. Dan juga dikatakan mereka itu menumpangkan tangan, berdoa untuk mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, dan mereka itu hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Bapak Ibu ada pendapat mengenai hal ini? Apakah iman kepada Yesus seseorang bertobat dan percaya, kemudian dibaptis, dengan menerima Roh Kudus itu 2 event yang terpisah?
Itu satu. Kedua, ada yang mengatakan mereka hanya mendengar dan kemudian mengerti apa yang disampaikan Filipus. Kemudian mereka dibaptis, tapi mereka belum sungguh-sungguh percaya. Setelah rasul-rasul itu datang, mereka baru sungguh-sungguh percaya. Setelah didoakan, kemudian Roh Kudus turun. Itu yang kedua. Ada juga yang mengatakan mereka udah sungguh-sungguh percaya dan mereka dibaptis. Tapi mereka belum menerima karunia Roh Kudus. Setelah itu ditumpangkan, mereka ada tanda-tanda Roh Kudus. Mungkin seperti berbahasa lidah atau karunia-karunia tertentu yang banyak dipraktekkan oleh gereja-gereja pada saat ini. Itu yang ketiga. Atau, nah ini baru 3. Ini yang keempat. Saya belum sampaikan yang keempat. Bapak Ibu ada pendapat lain? Pak Yus ada pendapat lain? Ya, ini bagian cukup lama ya, saya coba pikirkan maksudnya apa. Nah, saya mempelajari hal ini ya. Saya berpikir ada beberapa hal. Pertama adalah, ini saya hati-hati ya, kalau saya salah, Bu Yung Yung ya, perbaiki saya sama Pak Philip. Saya ini bukan teolog soalnya, saya edukator tapi bukan teolog ya. Oke. Pertama, mengapa rasul-rasul harus ke sana? Nah, masih ingat ya, rasul-rasul secara khusus itu Petrus di dalam Matius 16, pada waktu Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, kemudian ada yang jawab begini. Kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian berdasarkan pengakuan itulah dikatakan menjadi dasar gereja itu didirikan. Dan kemudian Petrus dan bersama murid-murid itu diberi kunci kerajaan Allah. Bahwa apa yang kau ikat di dalam dunia itu akan terikat di sorga, apa yang kau lepas akan dilepaskan. Ya, jadi ini bukan berarti bahwa Petrus punya hak ini, tapi berdasarkan pengakuan itu ya, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Itu adalah dasar daripada Petra, itu gereja, dasar daripada gereja itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kenapa rasul-rasul harus ke sana? Nah, pada waktu itu gereja mula-mula yang pertama berdiri itu ada di Yerusalem. Nah, jadi mereka berdua diutus ke sana adalah secara ofisial untuk meng-welcome orang-orang Kristen mayoritas non-Yahudi, yaitu adalah orang Samaria tadi, untuk meng-welcome mereka masuk menjadi bagian gereja. Bahwa gereja yang di Yerusalem dan gereja yang di Samaria itu adalah sama. Orang Kristen yang sah di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian penumpangan tangan tentang curahan Roh Kudus itu adalah mengacu kepada Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan pada waktu itu Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang Kristen di Yerusalem dipenuhi Roh Kudus dan pada waktu mereka menghadapi penganiayaan dan tersebar, mereka tetap dengan berani memberitakan Injil. Dan Yerusalem dengan Samaria itu tidak terlalu jauh. Jadi Roh Kudus turun atas mereka adalah dengan maksud mereka berani menjadi saksi daripada Kristus. Nah, yang terakhir, kenapa rasul-rasul menumpangkan tangan? Karena nanti kita lihat kejadian pertobatan daripada Saulus atau Paulus yang menumpangkan tangan itu bukan rasul, tapi siapa? Ananias, dan dia bukan rasul, ya kan? Dan ini adalah penumpangan tangan rasul untuk gereja yang ada di Samaria. Dan kedua ini adalah apostel. Nah, ini adalah menekankan tentang kesatuan gereja. Gereja berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di bawah saksi daripada apostolik. Nah, kita seringkali ada pengakuan iman rasuli itu adalah gereja yang am dan kudus. Am itu adalah gereja universal, artinya
gereja sepanjang abad dan sepanjang masa. Jadi gereja yang dulu-dulu sebelum kita dan sesudah kita, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mati untuk segala dosa kita, itu adalah kita menjadi satu bagian gereja. Tidak peduli denominasi apapun juga. Itu gereja yang kudus, itu gereja itu kudus, dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan, dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, ada satu lagi, itu pengakuan iman Nisea. Ya, mungkin kita nggak terlalu biasa ya. Itu dikatakan gereja yang kudus dan apostolik, di bawah rasul-rasul yang adalah saksi pertama dan utama daripada Yesus Kristus. Nah itu. Jadi lebih kepada menekankan penerimaan mereka menjadi bagian daripada gereja sebagai satu kesatuan, bahwa mereka itu sama dengan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Ya. Atau Bu Yung Yung, Pak Philip mau tambahkan? Mau tambahkan? Nah, nanti saja ya. Oke. Oke. Kita masuk ke ayat berikutnya ya. 2-3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, ini ada satu kejadian ya. Kita tahu sebelumnya Simon itu tukang sihir, tapi dikatakan dia udah percaya dan dibaptis. Ya, tapi tampaknya imannya itu belum jelas. Nah, masih ingat ada kejadian sebelumnya bahwa gereja baru berdiri juga masalah uang. Ini masalah uang lagi. Kejadian apa? Ananias dan Safira. Safira. Ya, kalau saya ini jadi ingat temanku orang Dayak nggak bisa F ya, jadi mereka bilang Safira. Jennifer. Aduh, memang susah ya, nggak mudah. Safira ya, oke. Jadi pada waktu itu gereja baru berdiri, kemudian orang-orang menjual ladangnya dan mempersembahkan uangnya di bawah kaki rasul untuk pelayanan di gereja dan orang-orang miskin yang ada di situ. Kemudian kita ingat Ananias Safira berpikir dengan uang itu mereka bisa mendapatkan tempat, dipuji dan lain sebagainya. Tapi mereka dihukum. Nah, mereka nggak ada kesempatan, ditegur langsung, mati di tempat ya. Ini menyangkut kemurnian gereja pada waktu itu yang baru berdiri. Dan itu memang menakutkan sekali ya. Tapi justru dengan membuat begitu banyak orang takut, makin banyak orang yang percaya seperti itu. Nah, ini adalah gereja baru mula-mula berdiri Samaria. Kejadian mirip lagi. Si Simon melihat luar biasa tanda-tanda apa yang dilakukan oleh kedua rasul itu. Mereka tumbangkan tangan orang-orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia merasa sebagai dukun gak pernah dia dapat kuasa seperti itu. Aku mau nih tak beli aja, tapi kamu oper kuasamu kepadaku. Nah mungkin juga kayak seperti di Indonesia perdukunan itu kan ada sekolahnya. Betul nggak? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah kunjungi ya. Ya katanya berguru kepada siapa-siapa seperti itu, seperti sesuatu yang bisa ditransfer. Ini ditegur dengan keras sekali oleh Petrus ya. Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Ini teguran yang keras sekali. Ini teguran hampir mirip dengan Ananias dan Safira. Mereka mati pada saat itu. Ini mirip juga dengan si Judas, dia binasa dengan uangnya. Nah, orang-orang Kristen seringkali kita juga mungkin tidak menyadari hal ini. Tapi gereja itu bisa terlibat di dalam masalah ini. Bapak Ibu, kalau tahu ya, Simon itu bahasa Inggrisnya itu ada simony. Simony itu kira-kira kata ini akarnya itu dari Simon ini. Nah itu terutama pada abad ke-15-16 sebelum masa reformasi kita tahu itu adalah jual beli surat pengampunan dosa. Masih ingat ya, kalau mereka beli, mereka bakar, maka
dosa dari sanak keluarganya di purgatori itu akan dikurangi dan lain sebagainya. Itu praktik simony seperti itu. Nah, bahasa Inggrisnya dikatakan itu ada the practices of buying and selling church offices, jabatan gerejawi. Itu jual beli jabatan gerejawi. Atau privilege, atau hak-hak tertentu sehingga mereka menjual beli hal tersebut. Nah, kemudian kita lihat ya apa yang terjadi dengan beliau. Kita baca bersama 2-3. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Nah, itu syukur bahwa bagi Simon itu ada kesempatan. Jadi ditegur dengan keras pada saat itu, kemudian dikatakan doalah supaya jangan aku terjadi seperti yang kau katakan ya. Jadi ini kata-kata yang ditegur oleh Petrus itu keras sekali ya. Nah, saya bayangkan kalau dia tidak dengan cepat berubah, tidak dengan cepat bertobat, saya pikir juga mungkin saat itu dia mati. Ya. Jadi main-main dengan Roh Kudus ya, itu sesuatu hal yang mengerikan sekali ya. Oke. Kita akan lihat berikutnya ya. Kemudian kedua rasul itu pulang. Kita baca bersama 2-3. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, dikatakan di sini adalah kedua rasul itu setelah selesai menjalankan tugas mereka di sana, kemudian mereka pulang. Tapi sekarang mereka bukan hanya pulang saja, tapi mereka dikatakan sambil memberitakan firman Tuhan di kampung-kampung di mana mereka lewati. Jadi sekalipun kalau Bapak Ibu ingat waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kemudian mereka melewati perkampungan Samaria. Ya, kemudian orang-orang Samaria tidak mau terima mereka. Kemudian di antara murid-murid itu berkata demikian, Tuhan, maukah engkau kami memerintahkan supaya api turun dari sorga menghanguskan mereka? Jadi itu sekarang kejadiannya berbeda sekali. Sekarang mereka pulang sambil memberitakan Injil kepada orang Samaria. Ya. Pada waktu itu Yesus menegur mereka dengan keras. Jangan kau lakukan itu. Karena manusia datang untuk bukan membinasakan tetapi menyelamatkan. Ya, Tuhan menegur mereka. Dan sekarang mereka memiliki hati untuk memberitakan Injil di antara orang-orang Samaria. Jadi rasul-rasul pun belajar. Dan ini tidak mudah bagi mereka. Masih ingat awal mula bagaimana Rasul Petrus itu berubah kepada orang-orang non-Yahudi? Di dalam Kisah Rasul juga, Cornelius pada waktu dia mendapatkan visi. Dan mula-mula itu adalah tidak mudah apabila kita itu dibesarkan dengan worldview, dengan tradisi dan kebiasaan daripada ketionghoaan kita. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, mau tak mau itu masih terbawa. Ini maaf kata misalnya ya, mama saya. Mama saya percaya Yesus pada usia sudah tinggi usianya. Nah, saya kasih satu contoh. Kalau orang Tionghoa, terutama kita wanita, kita nggak boleh ke kuil untuk sembahyang pada waktu kita datang bulan. Jadi waktu itu mama saya udah percaya Tuhan Yesus, masih baru ya. Dan dia mau terima perjamuan kudus, dia nggak mau. Saya nggak tahu kenapa dia skip beberapa kali. Terus saya tanya, kenapa mama skip perjamuan kudus? Karena saya datang bulan. Saya nggak anggap diri saya layak, katanya. Oh, saya baru tahu, kemudian saya jelaskan. Dan itu butuh waktu lama sekali, sampai dia merasa nyaman, itu nggak apa-apa. Sekarang saya sudah di dalam Kristus, saya bukan di dalam dunia saya yang lama. Nah, seperti ini, bagaimana Tuhan mengubah konsep pemikiran daripada Petrus. Bahwa apa yang kukatakan suci, jangan engkau anggap haram. Nah, kemudian baru dia mau datang ke Cornelius. Dan kita lihat dia sudah berubah. Sekarang dia mau ke Samaria.
mau terima orang-orang Kristen di situ dan mau memberitakan Injil kepada orang Samaria. Jadi orang seperti Petrus yang ada rasul pun harus belajar, harus berubah dan harus bertumbuh di dalam imannya, di dalam prakteknya. Bukan hanya orang-orang Kristen awam seperti itu. Berikutnya kita lihat, kita baca. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk. Loh, oh ini salah. Ini sorry ya, tahu tergesa-gesa. Ini Filipus, oke. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah. Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemerdaharaan Sri Kandake, yaitu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sekarang dikatakan malaikat itu datang dan minta Filipus itu segera ke selatan, ke jalan yang menuju ke Gaza. Itu dikatakan daerah itu desert, padang gurun yang sepi. Nah, Bapak Ibu, Filipus itu sedang sukses-suksesnya dengan KKR-nya, dengan PI-nya, dengan begitu banyak orang yang bertobat. Dan Samaria adalah kota yang besar dan masih banyak kampung-kampung yang harus dilakukan. Selain banyak bertobat, masih banyak yang harus dilakukan. Tapi tiba-tiba dikatakan malaikat Tuhan minta dia berangkat. Dan berangkat kemana? Bukan kota yang lebih besar. Jalan yang sepi, sunyi senyap. Dan tidak diberitahu ya siapa di situ. Nah, mungkin kalau Filipus itu tidak peka dan tidak nurut kepada Tuhan, not now Tuhan, nanti aja, tunggu kalau sini sudah selesai, tunggu nanti sudah ada yang take care pekerjaan ini, ada rombongan misi lain yang datang. Jadi saya stay di sini. Tuhan tahu tidak, ini sedang puncak-puncaknya. Saya itu penting, saya tanganin di sini dulu. Atau kalau bisa Tuhan, not me, kasih yang lain. Ya. Orang rasul-rasul di Yerusalem putus aja satu, not me, ya, atau Tuhan not there, tempat lain dong, masa ke tempat yang sunyi, ya. Tapi dikatakan Filipus lalu berangkatlah dia memiliki hati yang peka dan nurut, ya. Nah, akhirnya baru tahu dia sampai di sana bertemu seorang sida-sida. Nah, sida-sida ini adalah ternyata orang besar, pejabat tinggi sekali ya. Seorang kepala bendara, seluruh uang finance daripada Ethiopia itu di bawah supervisingnya dia, di bawah kendalinya dia. Dan dia itu dikatakan berangkat ke Yerusalem untuk beribadah. Ini kemungkinan adalah orang-orang yang proselyte, orang-orang non-Yahudi tapi kemudian menjadi orang yang takut akan Allah, God-fearer kalau sering disebut ya di dalam Perjanjian Baru. Mereka datang untuk ikut beribadah ke Yerusalem. Ada kemungkinan besar imannya itu adalah di pass down dari Ratu Sheba yang pernah mengunjungi Salomo ratusan tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian dikatakan Filipus itu datang diminta oleh Tuhan untuk melayani dia. Nah, Filipus itu bukan orang keren, beken, ya, bukan orang terkenal. Dia memang menjadi seorang penginjil kepada orang-orang banyak yang ada di Samaria. Tapi yang ini selebriti, yang ini adalah pejabat tinggi. Ini bukan hanya diplomat loh. Siapa bendahara di sini, Pak Yus, di US? Saya nggak tahu bendaharanya si Trump itu siapa ya. Ya, pokoknya orang tinggi sekali, kamu intelek, kamu pejabat tinggi, sekarang harus ngomong sama dia gitu ya, kagok gitu ya. Tapi tidak demikian, Filipus dengan berapi-api tetap ya dia layani. Nah, orang itu sedang membaca satu bagian Alkitab ya. Kita baca bersama. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ternyata orang itu sedang membaca gulungan kitab. Orang itu adalah seorang yang mencari kebenaran. Orang yang haus sekali. Nah, sepertinya Tuhan, bukan sepertinya. Sebelum Filipus diutus ke dia, Tuhan sudah mendahului dia. Tuhan sudah mempersiapkan orang ini. Bahwa ini adalah truth seeker.
seorang yang mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat 29 ada dikatakan roh. Berkatalah roh kepada Filipus. Bagian sebelumnya dikatakan apa? Malaikat Tuhan. Beda nggak? Apa sama? Nah, di dalam Alkitab secara khusus di Perjanjian Lama, kalau malaikat itu malaikat. Tapi kalau malaikat Tuhan, Lord, dengan huruf besar, itu adalah seringkali itu adalah Tuhan sendiri. Ya, oleh sebab itu malaikat Tuhan dengan roh di sini Roh Kudus ya, Roh Allah itu adalah sama. Tapi Lukas menulis dengan dua istilah yang berbeda. Jadi pergi mendekati kereta itu. Kita baca. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dikatakan segera, tidak ditunda ya. Kemudian dia ke situ dan dia dengar. Adalah hal yang biasa pada zaman itu orang membaca itu dengan suara nyaring. Ya, kalau sekarang kita ada istilahnya silent reading. Kalau di saat itu adalah biasa orang membaca dengan suara kencang. Dan kemudian ditanya, mengertikah Tuan? Dengan sopan dia tanya ya, Tuan, apa yang Tuan baca itu? Nah, ini adalah pernyataan yang sangat menarik sekali. Sida-sida itu mengatakan, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saya kira pernyataan ini masih berlaku sampai sekarang. Banyak orang-orang yang mencari kebenaran Allah bertanya hal yang sama kepada kita orang-orang Kristen. Bagaimana aku dapat mengerti kalau engkau yang sudah Kristen sekian lama tidak membimbing aku? Juga kepada orang-orang Kristen yang bertobat baru. Mereka masih mencari kebenaran. Mereka mungkin masih ingin mengerti kebenaran itu lebih dalam. Perlu ada orang yang membimbing. Dan tidak usah jauh-jauh, gereja kita saja itu sangat membutuhkan guru sekolah minggu membimbing anak-anak yang kecil untuk mengenal Allah. Anak-anak middle school, anak-anak high school. Kita juga seringkali ingin mengadakan care group tapi terkendala. Tidak ada yang jadi pemimpin. Untuk salt aja yang tiap minggu itu, yang kumpulannya umumnya adalah orang-orang tua. Itu sampai sekarang kita juga belum mendapatkan orang yang bisa membantu memimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan yang sama untuk kita. Bagaimana mereka bisa mengerti jikalau kita yang menjadi orang Kristen sekian lama tidak bersedia untuk membimbing mereka? Mungkin di antara kita bukan tidak mau atau tidak bersedia, tapi kita merasa tidak sanggup. Nah, itu menjadi challenge kita. Apabila kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi masih terus menjadi bayi rohani. Kita sendiri tidak bertumbuh. Kita sendiri tidak dengan rajin mempelajari firman Tuhan itu sendiri. Tidak cukup kita ikut PA, tapi kita sendiri mesti seperti orang Kristen di Berea yang dikatakan telah mendengar pengajaran daripada Rasul, kemudian dia pulang, mereka menggali dan mempelajarinya secara seksama. Itu penting bagi kita. Saya tahu kita belajar banyak dari PA, tapi kalau waktu kita belajar sendiri itu stay longer. Seperti itu. Nah, saya juga ingat pada waktu saya masih orang Kristen mula-mula, saya kemudian ditangkap Tuhan waktu di kampus ya, masih kuliah S1 di Indonesia. Kemudian ditawarin untuk ikut kelompok kecil pembinaan yang ada di kampus. Dan saya bersyukur luar biasa untuk pengaturan Tuhan yang demikian. Karena di dalam kelompok kecil lah saya dibimbing oleh kakak kelas yang jadi mentor. Setiap minggu kami PA bersama, gali bersama. Saya masih ingat buku-buku yang dipakai ya, mengenal Allah, PIPA, PI melalui PA. Kemudian MHB, memulai hidup baru. Kemudian pelajaran tentang jaminan, kerikil-kerikil tajam, misi Allah bagi dunia dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu itu adalah menjadi fondasi untuk iman saya. Sampai kemudian saya masuk ke tingkat 3 junior ya. Kemudian diberi kesempatan harus membimbing adik-adik yang baru. Dan kemudian itu boleh dikatakan menjadi dasar pelayanan saya selanjutnya. Sampai saya lulus, saya tetap jadi volunteer untuk melayani mahasiswa.
Dan itu terbawa bagi saya, sampai saya studi di Michigan pun open house untuk mahasiswa. Dan itu penting sekali. Karena bagaimana Tuhan telah menjamah saya, telah memberi saya kesempatan, demikian juga bersedia melayani orang-orang lain. Freely receive, freely give. Nah, kita baca bersama. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang bergunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi-nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini menarik sekali ya, dia membaca satu bagian tentang Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian dikatakan di ayat 35, bertolak dari nas itu. Kalau bahasa keren misi pada saat ini disebut point of contact. Jadi apa yang menjadi minat, apa yang sedang menjadi pemikiran daripada orang itu menjadi asal awal kita memulai untuk memberitakan Injil. Dan pas orang itu memulai dari kitab Yesaya. Tapi dalam keseharian ada orang mungkin mulai dari pembicaraan sehari-hari. Mulai dari sakit penyakit, mulai dari keluh kesah, mulai dari stres, mungkin mulai dari masalah anak. Kalau papa saya sering lihat dia seorang Kristen biasa. Tapi dia pengalaman hidup bermasyarakat, pengalaman bisnis lama sekali. Jadi kalau dia menguji orang tua kan sering cerita ya, kisah lama perantauan dari Tiongkok gimana, atau kemajuan orang di Tiongkok gimana. Itu papa saya kan bisa nyambung karena dia angkatan mereka ya. Atau soal kejadian sehari-hari, harga beras naik. Papa saya pedagang beras dulu ya, dia juga tahu. Ya. Jadi itu point of contact mulai dengan apa yang mereka suka, atau dengan minat, atau menjadi concern mereka. Kemudian dikatakan, dari nas itulah ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Itu menjadi point dan contact untuk mulai pemberitaan Injil. Jadi apakah pemberitaan Injil selalu harus patok secara rigid kepada buku tanpa kata, atau 4 hukum rohani, atau II, ya, evangelism explosion, dan lain sebagainya. Ada banyak kan teori dan metode seperti itu. Tidak selalu Bapak Ibu. Karena tidak semua orang memiliki point of contact yang sama. Saya pernah, waktu masih mahasiswa, masih muda ya, duduk di halte bis, satu orang dekati saya. Langsung dia buka buku kuning. Nah itu metode apa? Buku kuning kecil. 4 hukum rohani. Nah, itu kan buku kecil ya, navigator ya itu. Kamus Kruset. Pertanyaan pertama itu apa ya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidup Anda? Kalau nggak salah seperti itu ya. Ada lagi metode yang lain. Apakah Anda yakin jika Anda mati hari ini Anda masuk surga? Hah? Itu ya, yang itu juga pernah ditanya. Saya jadi bingung gitu. Yang Pak Hukum Rohani. Apakah Anda tahu Tuhan Allah ini? Saya juga bingung. Pada waktu itu saya lagi down ya, banyak masalah dengan studi gitu ya. Saya lagi pikir, emangnya rencana apa untuk saya gitu ya. Terus kemudian dia nawarin, kalau saya bacakan buku ini Anda mau dengarkan. Terus saya lagi down sekali, lagi stres. Ya udah kamu bacain deh, siapa tahu bisa nolong saya. Jadi baca sampai habis gitu ya. Dengarin aja. Tapi saya merasa tidak helpful untuk saya, kondisi saya waktu itu. Ya, seperti itu. Nah, atau sekiranya saya pakai, jika Anda mati hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Itu adalah kira-kira mirip dengan cara saya menginjil mama saya, kemudian saya dimarahi oleh mama saya. Mama tahu, mama adalah orang berdosa. Waduh, saya dimarah habis-habisan. Kamu berani-beraninya ngomong ke saya orang berdosa. Saya nggak pernah ke rumah tetangga gosipin orang. Saya nggak pernah bakar rumah orang. Saya nggak pernah curi barang orang. Kamu berani ya ngomong saya. Saya diceramain yang lebih panjang daripada ini. Saya ngomong satu. Habis itu
3 minggu, 3 bulan saya senyap, nggak berani ngomong apa-apa. Terus lama sekali saya hanya ngomong lagi. Tapi waktu itu saya masih sangat muda, nggak ngerti, tidak ngerti point of contact. Ya, kalau saya tahu dari dulu point of contact, mama saya adalah khawatir. Dia orangnya mudah khawatir. Jadi kalau saya tahu kan saya bisa pakai Matius 6 ya, bagaimana Tuhan peliharakan burung dan di bunga liar di padang dan lain sebagainya. Itu mungkin lebih tepat gitu. Tapi dulu sangat itu ignorant ya. Oke. Lanjut 2-3. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah ini penting sekali ya. Jadi orang itu sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu pemahamannya sudah dijelaskan oleh Filipus. Tapi Filipus itu merasa tidak cukup, bahwa dengan kognitif saja, dengan pikiran saja kamu mengerti. Oleh sebab itu dia tanya dengan sangat serius. Apakah Tuhan percaya dengan segenap hati? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, terima Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamatmu, maka Anda boleh dibaptis. Nah ini penting sekali kita bagi orang Kristen, antara doktrinal, pemahaman, dengan pemberitaan firman, dengan menerima dengan sepenuh hati, percaya dengan sepenuh hati, itu adalah dua hal yang berjalan bersamaan. Ada orang yang pengetahuannya tentang Injil bisa banyak sekali, tapi belum tentu percaya. Betul tidak? Saya ingat ada satu mahasiswa ya, yang saya bilang open house itu, yang tiap Jumat di rumah di Michigan itu kita terima mahasiswa siapa saja. Dan itu adalah orang Kanada. Dia datang ke rumah dibawa oleh temannya yang orang Indo. Kemudian dia mengatakan, oke, saya datang ke sini karena diajak. Dia terus terang ya. Tetapi dia bilang, kamu boleh tanya saya apa saja soal doktrin Kristen. Saya tahu. Karena saya besar dari keluarga Kristen, saya ke sekolah Kristen, saya ke gereja sejak dari sekolah minggu. Tapi sejak saya kuliah, saya tidak pernah lagi ke gereja. Karena saya tahu tentang ketulusan, tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Dan oleh sebab itu saya tidak percaya Tuhan itu ada. Saya dengar itu sedih sekali. Dia cerita tentang omnya, karena omnya itu adalah pendeta saya di gereja itu, di sana. Tapi saya nggak tahu mereka itu ada hubungannya. Nah, jadi pemahaman iman itu harus selaras dengan penerimaan atau iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu kita semua kita adalah orang Kristen. Kita punya anak, kita punya cucu. Jadi tidak hanya cukup kita mengajarkan tentang pemahaman firman Tuhan kepada mereka, tapi kita betul-betul harus berdoa Tuhan Roh Kudus jamah hati mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan itu tidak bisa kita kerjakan kecuali pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa beritakan Injil seperti Filipus bisa mengajarkannya. Tapi kalau soal iman menerima dengan sepenuh hati, itu betul-betul harus minta pertolongan Tuhan. Lanjut. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, kemudian dikatakan dia dibaptis. Keduanya itu turun ke dalam air. Di ayat 39 mereka keluar dari air. Nah, ada yang memakai ayat ini mengatakan oleh sebab itu baptisan harus selam, immersion. Karena dikatakan turun ke dalam air dan keluar dari air. Tetapi kalau kita lihat di sini maupun dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, turun ke dalam air. Tidak dibilang selam di dalam air. Keluar dari air, itu keluar dari air. Keluar dari air. Nah, kalaupun itu adalah selam, itu tidak dijadikan patokan bahwa case seperti ini, maka menjadi itu mode atau cara satu-satunya di dalam baptisan. Kita tahu gereja-gereja ada yang
praktekkan yang selam dan ada yang sangat kaku. Kalau selam saja, kalau masuk ke anggota gereja itu kalau belum selam, walaupun sudah pernah percik, harus diselam kedua kalinya. Ada gereja seperti itu ya. Nah, tapi ada gereja yang hanya percik-percik saja. Ada yang bukan percik, tapi yang disebut pouring. Pouring itu ngambil air, itu pouring. Ya, seperti itu. Itu seperti di perjanjian lama diurapi dengan minyak, di-pour minyaknya di sini, kemudian turun ke jenggot si Harun. Ya, dan mengalir ke Gunung Hermon. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi soal mood itu tidak masalah ya. Oke. Nah, ayat 40 terakhir. 2, 3. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Nah, ini adalah petanya. Jadi dari Yerusalem, dia kemudian terserak, kemudian mengungsi sampai ke Samaria. Dia memberitakan Injil, kemudian di tengah-tengah suksesnya, Tuhan minta dia ke padang gurun yang ada di Gaza, di bagian bawah ya. Setelah itu dengan mujizat ya, Tuhan membawa dia dengan sekejap, dia ke Asdod. Dan kemudian dikatakan dia memberitakan Injil sampai ke Kaisaria. Berarti sudah melebihi Samaria. Kalau dalam istilah Kisah 1 ayat 8 menuju ke ujung bumi. Seperti itu. Asdod itu yang itu di bawah dekat Gaza itu. Oke. Oh, kenapa, Tante? Waktu ketemu sama Sida-Sida itu di mana ya? Di Gaza. Gaza. Bawah. Ini. Oh, ini ada. Oh, iya, sorry. Ya. Ya, mesti itu. Gaza. Jauh juga loh dari Samaria ke Gaza itu. Ya. Gaza. Jalur Gaza. Ya, Palestina ada, masih ada. Tapi konturnya apakah sama saya nggak tahu. Oke, apakah ada pertanyaan? Selesai ayat 1 sampai 40. Dulu saya pernah bertanya itu kenapa mereka dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh ya, itu insight menarik. Itu ada 2 kali misalnya di 8 ayat 16 ini tadi. Ya. Terus ada lagi yang di Petrus juga datang di mana juga dibilangnya mereka baru dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melakukan Di mana Tante? saya enggak tahu. Masuk di Rasul ya? Enggak yang tadi. Oh yang tadi? 8. Oh yang tadi? Yang tadi udah dijelaskan tuh. Tempat lain ada juga yang begitu. Mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat yang baru ya. Saya bantu jelaskan. Sebenarnya mereka tidak dibaptis dalam nama Yesus saja. Jadi itu bukan dibaptis dalam nama Yesus. Dibaptis itu selalu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dibaptis untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi pembaptisan itu kalau kita mulai dari berapa tadi itu dikatakan? Yang mana? 16. Ya. Jadi pembaptisan adalah kita dibaptis menjadi milik Tuhan Yesus. Itu maksudnya di dalam ayat. Jadi pembaptisan itu selalu kalau atas nama selalu adalah atas nama Tritunggal. Jadi jangan membayangkan bahwa kemudian murid-murid Tuhan Yesus ataupun Filipus atau mereka yang di Samaria itu hanya dibaptis, oke, saya baptiskan kamu dalam nama Yesus, bukan. Jadi mereka dibaptis untuk menjadi
milik Yesus. Seperti kita semuanya. Kita semua adalah dibaptis untuk menjadi milik Yesus. Tapi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Formulanya itu semua sama. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya berpikir kalau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ya, apakah mereka sudah langsung menerima Roh Kudus atau itu rasul-rasul itu harus menentukan tangan lagi untuk mereka menerima Roh Kudus? Itu menerima karunia Roh Kudus atau menerima Roh Kudus? Oke. Ketika percaya, kita sudah ada Roh Kudus belum? Sudah. Ada. Jadi sudah menerima Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus itu berbeda dengan kita penerimaan Roh Kudus. Sebelum Pentakosta, Petrus dan kawan-kawan yang jumlahnya itu kurang lebih berapa waktu itu, mungkin sekitar 500 orang. Mereka sudah ada Roh Kudus belum? Harus sudah. Kalau enggak, mereka enggak mungkin percaya. Lalu apa yang terjadi dengan yang disebut Pentakosta? Pentakosta itu bukan berarti bahwa kita dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Bukan. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus untuk menandai mulainya pekerjaan Roh Kudus. Apa namanya? The beginning of the church waktu itu. Jadi, ya, dan kemudian dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Pergerakan Injil mulai dari mana? Yerusalem. Tandanya apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Setelah Yerusalem apa? Samaria. Yudea dan Samaria. Tandanya apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Itu tanda. It's a mark that the church has moved from Jerusalem to Samaria. Jadi dia akan begitu. Nanti kita akan perhatikan nanti Roh Kudus akan turun lagi. Setelah itu kok Roh Kudus tak turun-turun. Ya setelah, karena sudah ada dari Samaria, dari Yerusalem, Samaria, kemudian ujung bumi sudah lewat. Sudah selesai. Nggak ada lagi pencurahan Roh Kudus. Karena semua ada tergenapi. Jadi bukan pencurahan Roh Kudus, jangan bayangkan itu curahkan hati ke dalam hati Pak Cipto begitu, bukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk keselamatan kita yang perorangan. Pencurahan Roh Kudus pada gereja adalah menandai pergerakan daripada Injil. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, Yudea, Samaria itu jadi satu. Kita ini ujung bumi ya. Kita ini ujung bumi. Ya, oke. Kok tadi dan bilang, ya sampaikan Simon melihat itu kan, Simon sampai menawarkan uang itu karena dia pikir itu tangan itu makin tangan terus terima Roh Kudus gitu kan. Nah, saya juga kepengen bisa Jadi Roh Kudus itu sudah sampai ke ujung bumi. Bukan Roh Kudus sudah sampai ke ujung bumi. Sebelum pemberitaan Injil sudah sampai ke ujung bumi. Sebelum pencurahan Roh Kudus ke ujung bumi pun, Roh Kudus sudah di ujung bumi. Karena dia adalah Allah. Jadi itu hanya menandakan pergerakan gereja. Bahwa gereja bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu menandakan pergerakan Injil itu sendiri. Dan juga untuk menyatakan bentuk kesatuan daripada gereja itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa Petrus dan Yohanes mereka mesti ke Samaria.
Thank you. Itu mungkin lebih jelas ya. Kurang sebulan. Ini saya pikir kenapa kok ada 2 kali di kisah Rasul itu dikatakan karena mereka baru dibaptis di dalam nama Tuhan. Ya, mungkin kalau kita baca di dalam bahasa aslinya mungkin dia akan sedikit berbeda. Cek ini karena itu di kisah 2 ayat 38. Ini Petrus berkata kepada mereka bertobatlah hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi sebutnya Tuhan Yesus. Bisa berarti kita rasa cuma dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu. Pasal 8:16 karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu 10 ayat kisah 10 ayat 48 lalu ia mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu 19 ayat 5 ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu kayaknya di kisah Rasul aja sih, kalau di bagian-bagian lain tidak. Cuma di kisah para Rasul ada beberapa tadi pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 9, 10 sama 19. Pasal 10 ya, 19. Nanti kita akan bahas itu. Bisa diperhatiin. Cecu, Cecu mau nanya apa? Mau nanya apa? Kalau ini saya bilang karena waktu itu Roh Kudus belum ada, belum datang Belum turun ya, iya. Misalnya dia orang sosi cuma Yesus Yesus itu Indonesia bilangnya. Kuicu itu Indonesia, jadi itu bukan dibaptis untuk dalam nama Yesus. Jadi memang ya, jadi itu dibaptis ke dalam nama Yesus. Jadi dibaptis untuk menjadi milik Yesus kalau kita mau mengatakannya. Cuma memang kalau kita bisa cek kembali ke dalam karena bahasa Indonesia memang kalau diterjemahkan itu susah sekali. Iya, lebih jelas dia kalau terjemahkan. Iya. Iya. Ya, Inggris itu dia akan in the name of Jesus. Ya, memang itu. Jadi pengertian itu sendiri dalam nama Yesus itu bukan berarti atas nama Yesus saja. Jadi kita itu formula pembaptisan itu selalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketika dibaptis kita untuk menjadi milik siapa? Kita menjadi milik Tuhan Yesus karena kita menjadi anggota tubuh Yesus Kristus. Itu maksudnya. Ya, thank you. Oke, cukup ya. Udah malam. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sekian. Kita akan doa bersama. Sebelum doa, yang besok perlu diumumkan nggak Pak Jem kerja bakti? Ya, besok kita ada spring cleaning di Pastori. Ada barang-barang gereja yang akan kita kategorikan. Ada barang-barang mungkin harus kita pindah ke etik ya di ruang yang baru dan inventory. Kalau Bapak Ibu sempat masih kuat dan gagap perkasa. Masih kuat dan sempat boleh datang jam 10 sampai selesai kira-kira jam 12. Ya. Jangan lupa datang setelah breakfast, lunch provided by Pak James. Oleh gereja maksudnya. Ya. Nggak masalah. Kita berdoa ya. Ya. Kita minta Cipto pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan dan Tuhan gerakan kami untuk boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk
perenungan pada malam hari ini yang sudah dipaparkan dengan begitu jelas sehingga kami boleh mengerti dengan jelas akan maksud hati Tuhan, akan amal agung yang kami semua harus lakukan dan laksanakan. Ya Tuhan, pimpin hidup kami untuk kami boleh memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Ini Tuhan memimpin dan tibakan kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, kita cek bisa dengan baik. Tante Dayan